Ini adalah area yang beresiko pada pasien dekubitus untuk dia bisa melebar lukanya. Nah, kondisi-kondisi tersebut itu adalah merupakan respon alami tubuh terhadap adanya penekanan yang lama. Baik, kali ini kita akan coba praktekkan perawatan luka pada pasien dekubitus. Luka dekubitus adalah luka akibat tirah baring yang berkepanjangan yang terjadi terus-menerus dan sering terjadi pada area tubuh yang menonjol seperti pada bokong, kemudian tumit, kemudian di area punggung yang jika tidak ditangani dengan cepat maka luka tersebut akan melebar terus. Luka dekubitus bisa disebabkan karena beberapa faktor. Bisa karena akibat gesekan atau tekanan dalam satu posisi yang sama secara terus-menerus yang mengakibatkan adanya hipoksia atau kekurangan oksigen pada jaringan tertentu. Kondisi seperti kurangnya mobilitas, intake nutrisi yang tidak baik, kemudian juga pasien yang mengalami kondisi perburukan status kesehatannya, nah itu juga akan memperberat kondisi terjadinya dekubitus. Tahu nggak kalian, ada beberapa gejala awal yang memang sering muncul pada kondisi dekubitus tadi. Biasanya diawali dengan adanya kemerahan pada kulit, kemudian juga adanya kayak lebam gitu ya, kemudian agak bengkak atau misalkan kulit di area yang tertekan tadi mengalami panas. Nah, kondisi-kondisi tersebut itu adalah merupakan respon alami tubuh terhadap adanya penekanan yang lama. Kulit kemerahan itu mungkin dianggap sepele bagi sebagian orang atau bagi kita ya, tetapi hal tersebut jika tidak diperhatikan dengan baik akan berubah menjadi luka dan lama-kelamaan lukanya menjadi semakin lebar dan bertambah parah. Nah, sekarang mari kita bahas cara merawat luka pada pasien dekubitus atau bagi siapa saja yang mengalami dekubitus. Pertama, hal penting yang harus diperhatikan adalah dilakukannya perubahan posisi, misalnya dari miring kiri, miring kanan, ataupun terlentang, itu dilakukan minimal setiap 2 jam sekali. Untuk apa? Untuk menghindari adanya penekanan yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama di satu posisi. Pastikan juga area luka atau sekitar lukanya itu tetap terjaga kebersihannya, dan pastikan tetap kering dan hindari adanya kontaminasi seperti misalnya pada pasien yang tirah baring tadi terkontaminasi oleh adanya feses atau urin. Nah, itu tidak dibuang atau tidak diganti pampersnya dalam jangka waktu lama dan itu harus dilakukan secara segera. Baik, kali ini kita akan coba praktekkan perawatan luka pada pasien dekubitus. Baik, kita kali ini akan coba mempraktekkan bagaimana cara perawatan pada pasien dengan kasus luka dekubitus atau luka tekan atau pressure injury. Ini dia lukanya ya. Oke. Nah, pertama-tama biasanya luka kita kaji dulu teman-teman. Kaji dari kondisi luka itu sendiri dan juga kita kaji kulit sekitar luka. Apakah ada kemerahan, apakah ada perubahan warna kulit sekitar luka, dan kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi di sekitar luka. Nah, itu bisa kita lihat dari pengkajian. Dan juga pada proses pengkajian biasanya kita gunakan penggaris luka. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama tentu adalah untuk pencucian luka, yaitu adalah sabun luka. Cairan PHMB sebagai cairan pencuci luka dan juga kasa. Langkah pertama, kita cuci luka terlebih dahulu menggunakan sabun cuci luka. Bisa kita basahi dulu luka dan area sekitar luka. Kemudian tuangkan sabun ke atas kasa. Kita basahi. Kemudian kita bersihkan. Nah, ini kan lukanya kotor ya, dan juga kulit sekitar lukanya kotor. Maka yang pertama lebih dahulu dibersihkan adalah kulit sekitar lukanya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bersihkan area lukanya terlebih dahulu, nanti pada saat kita membersihkan kulit sekitar luka, nah ketika ini udah bersih, ini baru dibersihkan, nanti kotor terkontaminasi lagi ke area luka. Nah, kita bersihkan sekitarnya dulu. Nah, pada saat membersihkan, pelan-pelan saja ya. Kita hati-hati, gentle ya, tapi pastikan bahwa kulit ini atau lukanya juga bersih ya teman-teman. Nah, kalau sudah, gunakan kasa yang baru, kemudian kita tuangkan lagi sabun cuci luka, baru kita bersihkan area luka. Ya, ini juga sama, pelan-pelan
dan kita cuci dengan gentle. Hati-hati, dan jika ada pendarahan jangan dipaksakan ya, cukup, dan kita kembali bilas menggunakan cairan PHMB. Nah, kenapa saya pilih yang spray? Karena kan kalau misalnya pasien dengan dekubitus kan dia tirah baring teman-teman ya. Ya kalau misalkan diirigasi atau disiram itu nanti akan susah ya mengakumulasi atau menampung airnya. Makanya saya menggunakan yang spray. Kemudian cara membersihkannya beda dibalik ya. Tadi kan kita cuci di area luar dulu. Cara membersihkan terakhir finishing lah ya. Ini kita bersihkan di area lukanya terlebih dahulu. Ya. Kalau belum kotor boleh dibalik. Tapi kalau kotor kita ganti kembali kasa yang baru. Nah, baru kulit sekitar luka. Dan ini pelan-pelan ya. Harus hati-hati karena biasanya area kulit sekitar luka juga sensitif ya. Jadi kita harus lakukan dengan perlahan. Kalau belum kering boleh kita ulangi lagi ya teman-teman. Nah gitu. Kita lakukan pengkajian, pengukuran luka. Kita pantau ukur panjang kali lebar. Kemudian kedalaman luka ya. Kemudian dasar luka. Di sini kan udah terlihat tuh ada jaringan yang kuning, ada jaringan hitam, dan juga ada jaringan yang merah sebagian. Nah, ini adalah kondisi warna dasar luka. Dan kita lihat juga kulit sekitar luka ini adalah area yang beresiko pada pasien dekubitus untuk dia bisa melebar lukanya ya. Jadi luka ini mungkin pada saat kunjungan awal sekarang masih ukuran segini, tapi kalau misalkan kita tidak lindungi kulit sekitar lukanya, dia akan bertambah lebar dan membesar ke area sekitarnya. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi kita nggak hanya fokus ke lukanya aja, tetapi kita fokus ke sekitar lukanya juga. Oke, setelah kita kaji, kemudian yang kita perhatikan sekarang adalah apa dressing yang akan kita gunakan. Ya, nah di sini saya akan coba menggunakan sebagai topikal antimikrobial yaitu Metcofazine Silver. Pada kondisi luka infeksi, saya akan menggunakan Metcofazine Silver ya, karena ini sangat efektif sekali untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada di permukaan luka, supaya infeksinya teratasi dan lukanya segera membaik, atau lukanya tidak memburuk ya teman-teman. Kalau misalnya kondisi warna dasar luka tadi sudah merah semua, maka saya akan rekomendasikan menggunakan Metcofazine yang red. Karena Metcofazine red ini berfungsi untuk apa? Untuk mempercepat proses pertumbuhan jaringan granulasi. Jadi jaringan granulasi yang ada di permukaan luka ini, dia supaya naik cepat tumbuhnya sampai setara dengan tepi atau kulit sekitar luka. Ya, jadi tepi luka ini nanti dia terisi ya jaringan luka oleh jaringan sehat yaitu granulasi. Jika warna dasar luka merah, ada risiko juga teman-teman, yaitu terjadi pendarahan. Apa yang biasa digunakan untuk menghentikan pendarahan yaitu adalah kalsium alginate. Kalsium alginate ini adalah serat polisakarida terbuat dari rumput laut yang memang efektif untuk menghentikan pendarahan minor di area luka. Nanti kalau misalkan pendarahannya dilihat di area mana, kita gunakan kalsium alginate dan kita tekan di area luka atau di sumber pendarahannya. Kemudian untuk kulit sekitar luka, karena ini tadi ada risiko, maka pilihannya ada dua. Yang pertama adalah bisa menggunakan Metcofazine reguler, ataupun yang silver juga boleh ya teman-teman, di area kulit sekitar luka, atau juga bisa menggunakan hydrocolloid. Hydrocolloid ini berfungsi sebagai skin protection, dia sebagai penurun kondisi inflamasi, kemerahan, bengkak, radang ya, dengan menggunakan hydrocolloid di area kulit sekitar luka. Oleh karena itu, langkah pertama adalah kita akan melakukan penggunaan hydrocolloid di area kulit sekitar luka. Nah, kita buka hydrocolloidnya teman-teman, kemudian kita gunting ya. Kira-kira dia bisa mengelilingi seluruh kulit sekitar luka. Nah, ini kan dia lurus ya. Kita harus bikin dia melingkar atau memutar. Caranya seperti ini. Kita gunting lagi.
Kita gunting lagi. Sorry. Nah, setelah itu, kemudian kita buka. Ya, perekat bagian bawahnya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita tempelkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau belum cukup, boleh kita potong lagi. Kemudian kita buka. Kita tempelkan lagi ya. Mengelilingi seluruh area luka. Nah, ini tinggal tarik aja nih. Kalau sudah, baru kita aplikasikan metcovazin yang silver tadi ya, untuk di area luka. Karena ini anggapannya lukanya masih infeksi ya teman-teman. Boleh langsung kita tuangkan saja metcovazinnya ke area luka. Ini dengan ketebalan kurang lebih 2 mili ya. Jadi jangan sedikit-sedikit, nggak usah pelit-pelit teman-teman. Nah, kita ratakan. Kalau sudah rata seperti itu, selanjutnya kita gunakan foam. Ini adalah foam yang akan kita pakai. Oke, jadi foam ini kita bisa aplikasikan untuk kulit atau untuk luka, dan juga mungkin dia mencakup ke kulit sekitar luka juga. Ya, kita bisa ukur dan kita potong sesuai dengan ukuran luka. Nah, kemudian cara pakai foam, perhatikan di sini ada bagian lapisan kayak plastik ya. Nah, ini adalah transparan atau film ya, yang memang dia waterproof. Jadi jangan terbalik. Yang ditempelin ke luka adalah area yang bagian bawahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita tempelkan langsung di permukaan luka. Nah, setelah foam ini, boleh kita langsung aplikasikan transparan film dressing. Bisa yang ukuran besar ya, atau karena saya ini adanya ukuran kecil, nanti kita bisa bagi beberapa saja ya teman-teman. Kita potong dulu sesuai dengan ukurannya. Kemudian kita fiksasi menggunakan transparan film. Kenapa saya pakai transparan film di sini teman-teman? Karena dia tujuannya adalah untuk mengurangi atau melindungi luka dari paparan cairan, bisa cairan urin ataupun feses ya. Karena sifatnya transparan film ini adalah waterproof. Ini udah tertutup semua dan tercover seluruh permukaan luka dengan menggunakan transparan film. Selanjutnya, jika ini dikhawatirkan nanti masih beresiko terjadinya rembesan atau misalnya ini nggak terlalu kuat gitu ya, boleh kita tambahkan lagi menggunakan kasa atau mungkin underpad. Saya di sini akan coba menggunakan kasa ya teman-teman. Jadi ini opsi saja ya. Kalau misalkan kita takut ini bocor lagi, setelah ini kita lakukan fiksasi ulang ya. Kita lakukan fiksasi lagi menggunakan plester biasa saja teman-teman. Nah, ini kan ada lubang anus ya teman-teman. Kalau pada pasien real beneran di sini ada lubang anus, usahakan ini jangan tertutup sebetulnya ya. Oke, kita rapikan. Nah, itu saja untuk bagaimana cara kita perawatan luka dekubitus. Selanjutnya, seperti biasa, kita edukasi ke pasien dan balutan diganti setelah kurang lebih 3 hari. Kecuali kalau misalkan di lukanya ada bocor, basah ya, nah itu bisa diganti 2 atau bahkan 1 hari sekali. Terima kasih. Ada beberapa tips juga sebetulnya ya untuk meningkatkan atau menghindari terjadinya perburukan pada kondisi luka dekubitus. Yang pertama, bisa kita optimalkan status nutrisi pasien, karena memang nutrisi ini memiliki peranan yang sangat penting terhadap proses penyembuhan luka. Bisa misalkan pasien kita anjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi akan vitamin C ataupun juga tinggi akan protein
Ya, protein itu biasanya didapat dari mana? Dari putih telur. Minimal sehari itu biasanya 6 atau 5 gitu ya, minimal putihnya saja. Nah, itu harus dikonsumsi secara rutin. Yang kedua, ya, perhatikan juga terhadap alas tidur. Ya, kita biasa sebut dengan kasur dekubitus. Nah, itu juga penting digunakan terutama pada pasien yang sudah mengalami luka. Merawat luka dekubitus dengan benar itu sangatlah penting dan juga mencegah tidak kalah lebih pentingnya. Ya, kita kenali tanda-tanda gejala awal yang sering muncul, kemudian kita perhatikan status nutrisi pasien, dan juga pastikan bahwa alas tidurnya menggunakan kasur yang memang support, salah satunya menggunakan kasur dekubitus. Dan juga perhatikan pasien selalu dilakukan perubahan posisi minimal 2 jam sekali secara berkala. Oke, itu saja video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Nas Agung, sampai jumpa di video berikutnya.